Bapak dan Ibu, mari kita bahas secara perlahan dan tenang mengenai skema baru pensiunan yang mulai berlaku. Yang penting bukan hanya mendengar kata kenaikan atau rapel, tetapi memahami bagaimana sistem ini bekerja, siapa yang terdampak, dan apa yang bisa disiapkan sejak sekarang. Sistem pensiun di Indonesia selama puluhan tahun berjalan dengan pola serupa. Kenaikan gaji pensiun diatur peraturan pemerintah. Taspen atau asabri menyesuaikan pembayaran bulanan. Dan jika ada keterlambatan selisih dibayarkan melalui rapel. Meski sah secara aturan, praktiknya sering menimbulkan pertanyaan, mulai dari waktu pencairan yang tidak seragam hingga nominal berbeda antar penerima. Selama ini pencairan rapel sering membuat pensiunan menunggu berbulan-bulan karena regulasi atau anggaran belum siap, inflasi yang dinamis, biaya hidup meningkat, dan peran pensiunan yang kian beragam menuntut sistem lebih adaptif. Banyak pensiunan masih menjadi tulang punggung. Keluarga membantu anak dan cucu secara aktif. Skema baru dirancang untuk menyesuaikan kondisi ini, bukan menghapus hak lama atau mengurangi manfaat yang ada. Justru tujuan utamanya adalah membuat sistem lebih adil, terukur, dan bisa diprediksi. Dengan demikian, rapel kenaikan gaji 2026 akan berjalan lebih sistematis, mengurangi ketidakpastian, dan menghindari keluhan yang selama ini sering muncul. Skema baru menekankan 3 prinsip utama: kepastian pembayaran, keadilan antar golongan, dan keberlanjutan fiskal. Kepastian pembayaran menjadi perhatian pertama. Dalam sistem lama, kenaikan gaji sudah diumumkan, tetapi pencairan tertunda karena menunggu aturan teknis atau penyesuaian anggaran. Akibatnya, rapel menumpuk dan pembayaran menjadi lambat. Skema baru memperpendek jarak antara keputusan dan pencairan. Taspen dan asabri akan menerima data lebih awal sehingga pembayaran mendekati angka final saat berjalan. Bagi pensiunan, artinya rapel lebih cepat masuk rekening tanpa menunggu berbulan-bulan. Keadilan antar golongan menjadi prinsip kedua. Selama ini perbedaan nominal antar pensiunan terasa terlalu jauh dan tidak selalu mencerminkan masa kerja atau kontribusi. Skema baru memperhitungkan masa kerja, pangkat terakhir, dan kontribusi iuran. Penyesuaian ini bukan berarti semua sama, tetapi lebih rasional dan bisa diterima. Dampaknya pada rapel 2026, beberapa pensiunan mungkin menerima nomina lebih besar karena formula baru, sementara yang lain relatif stabil. Penting dipahami bahwa perbedaan ini bukan kesalahan, melainkan konsekuensi sistem yang lebih adil dan transparan. Prinsip ketiga adalah keberlanjutan fiskal. Pemerintah harus memastikan sistem pensiun tetap mampu membayar hak pensiunan dalam jangka panjang, termasuk 10 hingga 30 tahun ke depan. Dengan jumlah pensiunan bertambah setiap tahun, pola lama bisa membebani APBN. Skema baru menjaga kenaikan gaji dan rapel tetap ada, tetapi lebih terencana agar tidak terjadi lonjakan besar yang mengganggu stabilitas anggaran. Bagi pensiunan, ini berarti pembayaran lebih teratur dan bisa diprediksi, walau rapel mungkin tidak selalu besar sekaligus. Tujuan utamanya adalah keseimbangan antara hak penerima dan keberlanjutan negara. Peran Taspen dalam skema baru diperkuat tidak hanya sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai pengelola data dan sistem pembayaran. Dengan integrasi teknologi, data pensiunan akan lebih cepat diperbarui, kesalahan diminimalkan, dan proses pencairan menjadi lebih efisien. Ini penting bagi rapel 2026. Karena semakin rapi data, semakin kecil kemungkinan keterlambatan. Taspen juga menjadi pusat koordinasi antara pemerintah, bank, dan penerima, memastikan bahwa pembayaran berlangsung lancar sesuai jadwal. Pensiunan akan merasakan manfaat nyata dari sistem yang lebih modern dan berbasis data, berbeda dari metode manual sebelumnya, rapel. 2026 kemungkinan besar menjadi bagian dari transisi dari sistem lama ke sistem baru. Artinya, nominal rapel akan mencerminkan selisih antara kedua sistem. Hal ini wajar dalam perubahan kebijakan besar. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sebaiknya tidak membandingkan langsung dengan rapel sebelumnya tanpa memahami konteksnya. Perubahan ini juga menandakan peningkatan transparansi, sehingga penerima pensiun bisa mengikuti prosesnya dengan jelas.
Fokus utama bukan sekadar besar rapel, tetapi memastikan hak dibayarkan dengan benar, tepat waktu, dan sesuai formula baru yang lebih adil. Langkah yang bisa dilakukan pensiunan adalah memastikan data pribadi dan rekening tetap valid. Dalam skema baru berbasis data, kesalahan seperti rekening tidak aktif atau informasi pangkat yang belum diperbarui bisa memengaruhi pembayaran. Bagi yang selama ini pembayaran lancar, kemungkinan data sudah aman. Namun, pengecekan tetap dianjurkan melalui Taspen Mobile atau kantor cabang. Persiapan sederhana ini membantu menghindari keterlambatan Rapel 2026. Penerima pensiun yang aktif memeriksa data akan merasakan manfaat langsung dari sistem yang lebih terstruktur dan responsif, sehingga setiap pembayaran bisa diterima tepat waktu tanpa hambatan administratif. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengatur ekspektasi. Jangan langsung percaya kabar angka fantastis atau janji rapel besar tanpa dasar resmi. Skema baru menekankan stabilitas dan keadilan, bukan lonjakan sementara. Jika rapel 2026 berbeda dari tahun sebelumnya, bukan berarti hak dikurangi, tetapi perhitungannya disesuaikan dengan formula baru. Penerima pensiun diharapkan memahami konteks ini agar tidak panik atau salah menafsirkan informasi. Kesabaran dan pemahaman akan membantu memastikan hak diterima dengan benar, sekaligus mendukung transisi sistem yang lebih tertib dan adil. Selain itu, tetap ikuti informasi resmi dan sumber terpercaya. Di masa transisi, kabar simpang siur mudah tersebar, terutama melalui pesan singkat atau media sosial. Ada isu yang menyebut rapel akan dihapus, pensiun dipotong, atau hak pensiunan terancam. Faktanya, tidak ada kebijakan yang mengurangi hak. Yang ada adalah penyesuaian sistem untuk membuatnya lebih rapi dan berkelanjutan. Dengan mengikuti sumber resmi, pensiunan dapat membedakan antara informasi yang valid dan rumor sehingga keputusan finansial tetap aman dan tepat. Pemahaman ini juga menenangkan keluarga yang bergantung pada pendapatan pensiun. Perubahan kebijakan seperti ini tidak instan. Skema baru melalui pembahasan panjang yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, DPR, dan lembaga terkait. Setiap detail termasuk dampaknya bagi pensiunan aktif sudah dipertimbangkan. Tidak ada tujuan merugikan penerima. Rapel kenaikan gaji 2026 menjadi indikator awal keberhasilan sistem baru. Dari situ dapat dilihat apakah proses lebih cepat, lebih rapi, dan lebih transparan. Jika transisi berjalan baik, ketidakpastian pembayaran dapat diminimalkan sehingga pensiunan merasakan kepastian yang selama ini menjadi kebutuhan utama. Kepastian sering lebih penting daripada nominal besar sesaat. Pensiunan menginginkan gaji masuk tepat waktu setiap bulan, kenaikan tidak tertunda lama, dan hak tidak berubah tiba-tiba. Skema baru dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Penerima pensiun yang memahami alur ini akan lebih tenang, tidak khawatir, dan mampu merencanakan keuangan dengan lebih baik. Dengan stabilitas ini, hak pensiunan terlindungi dan manfaat jangka panjang terjaga. Rapel 2026 hanyalah bagian dari sistem baru yang lebih teratur dan adil, bukan sekadar bonus sementara. Secara manusiawi, Bapak dan Ibu telah mengabdi puluhan tahun sebagai guru, tenaga kesehatan, aparat keamanan, atau pegawai administrasi. Pensiun bukan akhir kontribusi, melainkan fase baru kehidupan. Pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional memastikan fase ini dijalani layak. Skema baru adalah upaya mewujudkan hal tersebut. Rapel 2026. Berapun nominalnya adalah hak yang lahir dari sistem yang terus diperbaiki. Memahami alur dan menyiapkan informasi menjadi kunci agar tidak salah menafsirkan, tetap tenang, dan merencanakan keuangan dengan bijak sambil tetap mendukung keberlanjutan sistem pensiun di Indonesia. Channel ini hadir untuk menemani Bapak dan Ibu memahami setiap perubahan dengan bahasa sederhana. Tidak ada penakutan atau pembesar-besaran sehingga kabar tentang pensiun, rapel, dan kebijakan pemerintah dapat diterima dengan tenang. Kedepan ketika Rapel 2026 diumumkan secara resmi, penerima sudah memiliki pemahaman dasar, tidak kaget, tidak bingung, dan tidak salah menafsirkan.
Semua dijalani dengan kepala dingin karena sudah memahami konteks kebijakan, alur pembayaran, dan tujuan skema baru. Ini penting agar pensiunan tetap menjadi warga yang sadar hak, memahami sistem, dan mampu mengikuti perubahan dengan bijaksana. Dengan pemahaman sejak awal, Bapak dan Ibu tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga warga yang sadar hak dan paham sistem. Skema baru adalah proses evaluasi, penyesuaian, dan perbaikan berkelanjutan. Rapel 2026 menjadi indikator pertama keberhasilan sistem baru. Kepastian, keadilan, dan keberlanjutan menjadi pedoman utama. Pensiunan yang mengikuti perkembangan resmi akan lebih siap menghadapi perubahan, mampu memantau hak secara aktif, dan merencanakan keuangan dengan lebih aman. Semua langkah ini memastikan bahwa transisi pensiun berlangsung tertib, hak terjamin, dan sistem dapat beradaptasi dengan tantangan masa depan. Rapel 2026 adalah bagian dari perjalanan sistem baru. Nominal mungkin berbeda, tetapi hak tetap terjamin. Tujuan utama skema baru bukan memberikan angka fantastis sesaat, tetapi membangun sistem yang stabil, adil, dan berkelanjutan. Setiap pensiunan memiliki hak yang dihitung secara transparan berdasarkan formula baru, masa kerja, pangkat, dan kontribusi. Kesalahan administrasi diminimalkan, proses lebih efisien, dan pembayaran bisa diprediksi. Dengan persiapan dan pemahaman yang tepat, pensiunan dapat menikmati hak mereka tanpa stres, memastikan keamanan finansial, dan mendukung keberlanjutan sistem pensiun Indonesia dalam jangka panjang. Rapel 2026 juga menjadi sarana evaluasi efektivitas skema baru. Dari sini pemerintah dapat menilai apakah sistem berjalan lebih cepat, rapi, dan adil. Ketika data akurat, proses pembayaran lancar, dan komunikasi transparan, pensiunan merasakan manfaat langsung. Sistem baru bukan sekadar aturan, tetapi alat untuk memastikan semua pihak mendapatkan hak sesuai ketentuan. Dengan rapel yang lebih teratur, ketidakpastian berkurang dan kepercayaan terhadap sistem meningkat. Penerima pensiun yang memahami hal ini akan lebih tenang menghadapi perubahan, menyadari bahwa setiap kebijakan memiliki tujuan jelas dan siap menyesuaikan ekspektasi dengan kondisi real. Terakhir, penting bagi Bapak dan Ibu untuk terus mengikuti perkembangan resmi. Setiap update, pengumuman, atau penyesuaian akan mempengaruhi pembayaran dan rapel. Menjadi warga yang paham sistem berarti tidak mudah terpengaruh rumor atau informasi simpang siur. Dengan cara ini, hak pensiunan tetap terlindungi. Transisi sistem berjalan lancar, dan penerima bisa mengantisipasi perubahan. Pemahaman sejak awal membantu pensiunan menjalani fase baru kehidupan dengan tenang, tetap aktif secara ekonomi, dan menjaga kesejahteraan keluarga. Rapel 2026 hanyalah langkah awal dari perjalanan pensiun yang lebih teratur, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.